Kitab Kisah Para Rasul yang dituliskan oleh Lukas memperlihatkan bagaimana Roh Kudus bekerja membangun gereja mula-mula. Salah satu kisah yang paling menentukan adalah pertobatan Saulus di jalan menuju Damsyik. Kisah ini bukan sekedar pengalaman pribadi, tetapi menjadi titik balik dalam sejarah misi gereja. Saulus dikenal sebagai orang Farisi yang taat, murid Gamaliel, dan seorang yang sangat membela hukum Taurat. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2, Lukas menggambarkannya sebagai orang yang mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dari sisi tafsir, Saulus adalah gambaran oposisi paling keras terhadap gerakan Yesus. Ia yakin sedang membela Allah, padahal sebenarnya ia sedang melawan pekerjaan Allah sendiri. Di tengah jalan menuju Damsyik, tiba-tiba cahaya dari langit menyinari Saulus, dan Saulus mendengar suara dari langit. Suara itu berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Perhatikanlah, Yesus tidak berkata, "Mengapa engkau menganiaya jemaatku?" melainkan menganiaya aku. Dari sini kita belajar satu hal penting. Kristus dan gereja adalah satu. Menganiaya jemaat berarti menganiayai Kristus sendiri. Ini adalah penegasan kristologi tinggi dalam kitab Kisah Para Rasul. Dari sisi simbolis, kebutaan Saulus adalah gambaran keadaan rohaninya. Ia mengira melihat kebenaran dengan jelas, padahal sebenarnya ia buta terhadap karya Allah di dalam Kristus. Disinilah Ananias diutus. Tuhan menyuruh Ananias mendatangi Saulus, meskipun ia tahu Saulus adalah musuh jemaat. Dengan taat, Ananias pun pergi untuk menjumpai Saulus. Dengan taat, Ananias menumpangkan tangan ke atas Saulus dan menyapanya. "Saulus, saudaraku." Kata saudaraku di sini sangat penting, sebuah deklarasi penerimaan bahwa musuh kini telah menjadi bagian dari tubuh Kristus. Saulus pun sembuh dari kebutaannya, dipenuhi Roh Kudus, lalu dibaptis. Setelah dibaptis, nama Saulus pun berubah menjadi Paulus. Melalui kisah ini, kita melihat 4 hal teologis utama. Yang pertama adalah kristologi. Kristus yang bangkit hidup dan menyatakan diri bersatu dengan jemaatnya. Yang kedua adalah pneumatologi. Transformasi Saulus adalah karya Roh Kudus yang memulihkan dan memperlengkapi. Yang ketiga adalah eklesiologi. Gereja menerima bahkan orang yang dulunya adalah musuh karena keselamatan didasarkan pada anugerah. Dan yang keempat adalah misiologi. Saulus dipanggil sebagai alat pilihan untuk membawa Injil kepada bangsa-bangsa lain, menunjukkan sifat universalnya Injil. Pertama, tidak ada orang yang terlalu jauh dari jangkauan kasih Allah. Bahkan seorang penganiaya jemaat pun dapat diubahkan. Kedua, perjumpaan dengan Kristus selalu membawa perubahan identitas, bukan hanya perubahan perilaku. Ketiga, ketaatan sederhana seperti yang dilakukan Ananias bisa menghasilkan dampak besar bagi pekerjaan Allah. Keempat, pertobatan selalu berhubungan dengan panggilan misi. Dari menerima kasih Kristus, kita diutus untuk memberitakan kasih itu kepada dunia. Kiranya kisah ini sungguh-sungguh mendorong kita untuk sungguh-sungguh mengalami transformasi hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus dan setia menjalankan misinya di tengah dunia.